Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Memasuki Advent pertama, marilah kita datang menyembah Dia di dalam rasa takut, hormat, dan takluk kepada kehendak Allah. Pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent pertama. Minggu Advent adalah persiapan hati kita memasuki Natal, penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan pengharapan akan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Dalam Minggu Advent pertama tahun ini, berbeda dengan tahun yang lalu. Tidak ada penyalaan lilin di gereja seperti tahun lalu, oleh karena situasi pandemi COVID-19. Tidak masalah dan bukan yang penting akan hal itu. Yang terpenting adalah kita memahami makna sesungguhnya bahwa Yesus sebagai garam dan terang dunia akan lahir ke dalam dunia ini. Dan sikap kita yang terpenting adalah menyediakan tempat di hati kita untuk menerima Yesus lahir dalam hati kita, dalam keluarga kita, dan dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan penuh rasa syukur bahwa tahun ini kita masih diberi kesempatan merayakan ibadah Minggu Advent pertama. Mari kita menggemakan pujian dan pengagungan bagi Tuhan dengan menyatakan pujian, "Ku kagum hormat akan Engkau." Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya, atas kasih setianya, dan atas penyertaannya dalam sepanjang hidup kita. Dan sebelum lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan, mari dengan rendah hati kita mengakui dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kita menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan secara pribadi, dan dengan rendah hati dan hati yang jujur di hadapan Tuhan, mengakui dosa kita, serta mohon pengampunan, agar kita layak beribadah kepadanya.
Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah yang Kau limpahkan atas kami semua. Pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur kami, bukan karena kuat dan hebat kami, namun semua karena kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Bahkan berulang kali kami melakukan kesalahan yang sama. Kami seringkali bersungut-sungut, sehingga kami lupa untuk mensyukuri hidup ini. Kami sadar betapa hati kami tidak sepenuhnya mengasihi Engkau, yang padahal Engkau telah mengasihi kami dengan sepenuh hati. Kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak pernah menolak ketika kami datang ke hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Bawa hidup kami dalam kebenaran-Mu dan tuntunlah kami, agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ini hidup kami Tuhan, layakkan dan ubahkan. Jadikanlah hidup kami baru. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu Advent ini, mari kita terus berdoa agar Allah memberkati dan meneguhkan hati kita menyambut semua penantian-penantian kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi Kristus akan datang kedua kalinya ke dunia ini. Namun selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, kita dipanggil untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus menata hidup kita dan senantiasa berdoa agar kita tetap setia, sehingga ketika Tuhan datang, kita boleh berdiri menyambutnya. Dengan tetap memandang kepada kasih Allah yang besar dalam setiap hidup kita dan kedahsyatan dalam kuasa-Nya. Mari kita mengagungkannya dengan pujian Allahku dahsyat berkuasa. Kebesarannya diceritakan.
Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, nyanyian Kidung Baru nomor 3 ditulis oleh Fanny Crosby, seorang yang kedua matanya buta, tapi mata hatinya tidak buta. Dia dapat melihat dan merasakan kasih Allah yang besar bagi manusia. Pujian ini menuturkan kisah yang indah, benar dan berharga tentang Allah. Kasih-Nya yang besar untuk dunia cemar ini, sehingga diberikannya putranya yang kudus untuk manusia, dan darah anaknya yaitu Tuhan Yesus yang menebus dosa umat manusia. Betapapun keji dosanya, dihapus, dibasuh bersih. Tidak terukur besar kasih-Nya. Saya mengajak kita
merenungkan kasih Allah yang besar dengan kita menyanyikan pujian nyanyian Kidung Baru nomor 3. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, satu hal persiapan terbaik untuk hari esok adalah menggunakan hari ini, waktu ini sebaik-baiknya, dengan belajar dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk itu, mari kita persiapkan diri dan membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Farid Yohanes. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, Aku Lebih Perlu. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tak tahu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Oh
semuanya kan menjadi indah pada waktunya. Jemaat, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, minggu pagi ini kami berdoa memohon akan kemurahan dan juga kasih karunia Tuhan. Ketika kami beribadah, ketika kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah hati dan juga pikiran kami, semua anggota tubuh kami diarahkan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama, sehingga dengan tepat kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan berkaitan dengan hikmat yang Tuhan kehendaki ada pada diri kami, hikmat Tuhan yang adalah kecakapan ilahi, sehingga kami pun dengan tepat juga boleh melangkah dalam kehidupan kekristenan kami. Kami diizinkan menanggapi segala sesuatu dengan tepat. Kami juga boleh menilai keadaan zaman dengan tepat. Kami boleh mengambil keputusan-keputusan dengan tepat. Dan biarlah kami dengan tepat juga boleh melangkah di dalam perjalanan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kami juga dengan tepat. Mohon berkat-Mu untuk setiap jemaat-Mu, dan biarlah setiap sarana yang kami gunakan boleh menjadi sarana pendukung untuk kami boleh menikmati di dalam ibadah, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh diberkati dengan sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyiapkan diri kami. Berbicaralah kepada jemaat Tuhan sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu pagi ini kita masuk kepada bagian yang keempat dari tema melangkah dalam hikmat Tuhan yang diambil di dalam kitab Amsal. Dan sampailah kita di dalam bagian yang akan kita baca bersama di dalam Amsal pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tetapi kita akan membacanya di dalam ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Tema kita di bagian keempat yaitu mencari hikmat. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat dengan segala pengaruhnya, maka hikmat adalah kebutuhan mutlak orang Kristen. Hikmat adalah kebutuhan mutlak orang percaya, supaya orang percaya, supaya saudara dan saya dapat lepas dari tipu jerat dari si jahat. Oleh karena hikmat akan menolong kita untuk bisa menilai dengan respon yang tepat ketika kita menjalani akan kehidupan kekristenan kita. Hikmat menjadi kebutuhan mutlak oleh karena akan menolong kita untuk peka, untuk menilai segala sesuatu dengan tepat, bahkan juga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah saudara, kata hikmat disebutkan dengan banyak kali di dalam perjanjian lama, dan kita sudah tahu bersama akan makna dan juga kata hikmat. Tetapi secara umum kata ini merujuk kepada kemampuan atau kecakapan membuat sesuatu. Nah saudara, di dalam ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
ayat ini memberikan satu penegasan bahwa hikmat sumbernya dan juga datangnya adalah oleh karena Tuhan yang memberikan hikmat, oleh karena Dia adalah sang sumber hikmat itu sendiri. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan juga kepandaian. Nah saudara, jikalau kita kemudian merenungkan akan tema kecil kita tentang mencari hikmat tidak akan pernah kita dapatkan di luar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat tidak kita bisa dapatkan dari sumber-sumber yang lain. Hikmat tidak bisa kita dapatkan dari tokoh-tokoh yang bijak. Hikmat tidak kita dapatkan dari pengajaran-pengajaran yang baik. Hikmat tidak kita dapatkan dari etika-etika yang baik. Sumber daripada hikmat adalah berasal dari diri Allah sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa saudara dan saya tidak akan pernah efektif dan juga optimal di dalam mengerjakan panggilan pelayanan di dalam setiap peran kita tanpa memiliki, tanpa dikuasai dan juga tanpa dituntun oleh hikmat. Nah saudara, banyak orang Kristen yang kemudian mereka enggan, mereka tidak mau untuk mencari hikmat, mereka tidak mau untuk dituntun oleh hikmat, mereka tidak mau untuk dikuasai berjalan di dalam hikmat. Setidaknya ada 3 alasan yang menjadi satu perenungan bagi saya. Di samping dari begitu banyak alasan-alasan mengapa orang-orang percaya, juga ada di antara mereka yang enggan untuk mencari, menerima dan juga dituntun oleh hikmat. Bisa jadi yang pertama adalah oleh karena percaya kepada kemampuan diri secara berlebihan. Percaya bahwa dirinya sanggup untuk mengatasi dan juga menjalani akan kehidupan tanpa tuntunan hikmat Tuhan, merasa bahwa dirinya cakap, merasa bahwa dirinya pandai, merasa bahwa dirinya unggul, merasa bahwa dirinya memiliki kapasitas, kemampuan dan juga kapabilitas, sehingga itu mendorong untuk percaya diri secara berlebihan, sehingga tidak mau atau enggan untuk dituntun oleh hikmat. Yang kedua, bisa jadi oleh karena merasa bahwa memiliki kepemilikan yang bisa diandalkan. Tidak mau dituntun oleh hikmat, oleh karena merasa bahwa posisi dan juga jabatan lebih daripada cukup untuk menjawab semua tantangan yang ada. Dengan adanya kuasa, dengan adanya power, itu cukup baginya untuk mempercayakan diri kepada posisi dan merasa bahwa tidak membutuhkan atau enggan dituntun oleh hikmat. Dan bisa jadi yang ketiga adalah oleh karena pernyataan bahwa diri sendiri sebagai standar akan kebenaran. Bahwa kebenaran dibangun berdasarkan dirinya sendiri, membangun kebenaran berdasarkan pemikirannya sendiri, sehingga segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran yang ada pada dirinya, maka dianggap bahwa itu bukanlah kebenaran dan menolak akan kebenaran selain daripada kebenaran yang bersumber dari dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jelas bahwa di dalam ayatnya yang ke-6, hikmat tidak bisa kita dapatkan dari sumber yang lain, hanya satu-satunya sumber hikmat, yaitu anugerah di dalam kasih karunia melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, di tengah-tengah dunia yang jahat, hikmat Tuhan akan menuntun dan juga menolong kita sebagai orang percaya untuk memiliki kecerdikan dan juga ketulusan dalam waktu yang bersamaan. Di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara, kita digambarkan seperti domba yang penurut tetapi bodoh. Tanpa sang gembala itu pasti tidak berumur panjang. Karena itu Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran bahwa seekor domba perlu untuk memperoleh dan mendapatkan hikmat supaya cerdik seperti ular, tetapi juga dalam waktu yang bersamaan tulus seperti merpati. Dunia ini menawarkan hikmat,
Dunia ini menawarkan kecakapan dan juga kepandaian. Dunia ini menawarkan satu nilai-nilai yang dianggap sebagai sesuatu yang terpenting dan sangat penting. Kalau tidak dimiliki, kalau tidak dikejar, kalau tidak didapatkan, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Dunia ini memberikan satu gambaran bahwa hikmat adalah untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga seringkali dunia ini penuh dengan orang-orang yang cakap, penuh dengan orang-orang yang pintar, penuh dengan orang-orang yang boleh dikatakan memiliki banyak kemampuan, tetapi tidak memiliki ketulusan. Sehingga kemudian itu disebut dengan kelicikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, carilah hikmat, oleh karena di dalam hikmat akan menolong kita sebagai domba-domba yang ada di tengah-tengah satu keadaan dunia yang jahat, untuk bisa cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Saudara, di dalam ayatnya yang kelima, sesungguhnya hikmat itu adalah memperoleh pengertian takut akan Tuhan, dan hikmat itu adalah mendapat pengenalan akan Allah. Saudara, hikmat ilahi, kecakapan ilahi yang datangnya dan juga sumbernya daripada Tuhan adalah pada saat saudara dan saya mengerti tentang takut akan Tuhan, tetapi juga kemudian mengenal kepada Allah, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Kita tidak akan mendapatkan hikmat, kita tidak akan menemukan hikmat yang sejati di luar dari kebenaran Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat pada saat kita takut akan Tuhan dan mengenal kepada Allah, sesungguhnya di sanalah kemudian kita akan menikmati dan juga memiliki, bahkan dituntun oleh hikmat. Saudara, ada seorang pegawai baru yang dia bekerja di satu organisasi. Pegawai baru ini sebelum dia bekerja, dia melihat bahwa pimpinan dari organisasi ini itu adalah seseorang yang sangat perfeksionis. Dia menghendaki bahwa para bawahannya mengerjakan secara sempurna sesuai dengan harapan-harapannya. Dan boleh dikatakan bahwa hampir semua bawahannya itu pasti pernah dapat tegur, pasti pernah dapat marah, ataupun juga dorongan yang cukup keras dari atasannya. Lalu kemudian karyawan yang baru ini, pegawai yang baru ini, dia diterima untuk bekerja di sana. Lalu kemudian dia belajar tentang karakter dari pimpinannya. Dia belajar apa sih yang dikehendaki oleh pimpinannya, pola pikir seperti apa yang ia tuntut dari para bawahannya untuk dikerjakan, model seperti apa yang dikehendaki untuk bisa dilakukan, dan juga seperti apa tipe pekerjaan dalam ketuntasan standar yang dikehendaki oleh pimpinannya ini. Lalu pegawai baru ini dia mencoba menyelami, dia mencoba mengamati, lalu dia menilai, lalu dia berupaya untuk mengenali dari sang pimpinan ini, dari si pimpinan ini, kira-kira pekerjaan yang dituntaskan seperti apa atau model bagaimana yang dikehendaki. Lalu ya pegawai yang baru ini di dalam pengamatannya dia menangkap setidaknya gambaran. Lalu ia mengerjakan, ia melakukan tugas dan tepat seperti yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh si pimpinannya ini. Lalu ya ini pasti akan memuaskan si pimpinan, dan boleh dikatakan bahwa pegawai ini yang selama dia bekerja hampir tidak pernah dapat marah. Oleh karena ia mengenal dari ciri si tuan ini atau ya pimpinannya ini, apa sih yang dikehendaki untuk dikerjakan dengan tepat oleh bawahannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran yang sama adalah ketika kita takut akan Tuhan dan mengenal Allah, maka disitulah kemudian kita akan menikmati
sebagai orang percaya yang dituntun dan dipimpin oleh hikmat. Maka kita sudah mencapai kepada pencarian untuk memperoleh hikmat Tuhan. Nah saudara, di dalam bagian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 ini, setidaknya ada dua cara untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Ada dua cara untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Yang pertama adalah kerelaan untuk mau dibentuk Tuhan. Dan yang kedua adalah cara mendapatkan hikmat adalah kesediaan untuk rajin terus-menerus mencari. Nah, kita akan lihat bagian pertama. Cara mendapatkan hikmat adalah kerelaan untuk mau dibentuk Tuhan. Sekali lagi saya akan membacakan di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Saudara, di sana dikatakan bahwa satu tawaran, satu kesediaan untuk bisa diterima, satu kerelaan untuk mau menanggapi dan juga menangkap akan tawaran hikmat. Jikalau engkau menerima perkataanku dan jikalau engkau mau menyimpan perintahku di dalam hatimu, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cara mendapatkan hikmat adalah kerelaan untuk mau dibentuk Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita robot seperti yang kita ketahui. Dan kita bukanlah remote yang kemudian tinggal dipencet lalu melakukan tepat seperti channel yang dikehendaki. Bukan. Tuhan menetapkan kita memiliki akal budi, tubuh, jiwa, dan roh. Dan satu pengharapan Tuhan adalah ketika kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerelaan, dengan penuh pemahaman, dengan penuh kesadaran untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Bukan oleh karena sebuah paksaan, oleh karena keengganan, tetapi mau tidak mau harus dilakukan. Bukan hanya sebatas itu, tetapi oleh karena adanya satu pemahaman bahwa untuk mendapatkan hikmat tidak ada cara lain selain daripada membuka diri, selain daripada membuka hati, selain daripada membuka akal budi dan juga pikiran untuk mempersilakan Tuhan membentuk, memproses, menjadikan kita sebagai bejana yang dikerjakan oleh Sang Penjunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kerelaan untuk mau dibentuk Tuhan, untuk kita mendapatkan hikmat, maka jelas membutuhkan hati yang lembut dan bukan kepala yang keras. Jelas membutuhkan hati yang mau diubahkan dan bukan tegar tengkuk. Saudara, kita belajar dari dua tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud dan Ahab. Mereka berdua ketika sama-sama jatuh di dalam dosa. Daud di dalam dosa persinahan, Ahab jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Ketika Daud diingatkan oleh Nabi Nathan dengan memberikan perumpamaan anak domba, lalu kemudian disadarkan bahwa Daud telah berbuat dosa, maka kemudian dia membuka hatinya dan juga dirinya. Ia mau dan juga rela untuk menyatakan pengakuan akan keberdosaannya, sekalipun ia tidak luput dari konsekuensi dosa. Tetapi keterbukaan dan juga kerelaan untuk mau dibentuk oleh Tuhan, maka itu menjadi satu titik di mana kemudian ia dituntun di dalam hikmat Tuhan. Sekalipun ia harus melewati dan juga menjalani akan konsekuensi dosa, tetapi kita tahu bahwa proses yang memang hasil daripada konsekuensi itu ia bisa tanggung di dalam iman. Dan kemudian kita tahu bagaimana hasil akhir daripada kehidupan Daud di dalam pertobatannya. Berbeda dengan Ahab
ketika ia diingatkan oleh Nabi Elia, ia tetap untuk tegar tengkuk, ia tetap untuk keras kepala, ia tetap untuk tidak mau bertobat. Dan kita tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya dan juga di dalam kehidupan keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti Amsal mengatakan, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, milikilah kerelaan untuk mau dibentuk Tuhan. Milikilah kerelaan untuk mau diajar dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Milikilah kemauan dan juga ketundukan untuk kita diproses sekalipun itu sakit, sekalipun kita tidak mau, sekalipun itu melukai akan perasaan dan juga emosi kedagingan dan juga kemanusiaan kita. Tetapi tidak ada cara yang lain selain daripada kemauan dan kerelaan untuk dibentuk oleh Tuhan. Jikalau saudara dan saya merindukan untuk mendapatkan hikmat Tuhan. Saudara, cara Tuhan membentuk kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan membentuk kita melalui pengajaran firman Tuhan. Tuhan membentuk kita melalui saat-saat teduh kita secara pribadi. Tuhan membentuk kita melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Tuhan membentuk kita melalui persekutuan di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah jemaat. Saudara, Tuhan membentuk kita dengan firman-Nya. Salah satu natur dosa adalah keengganan untuk dinasehati. Natur dosa adalah keengganan untuk diperingatkan akan kesalahan. Salah satu natur dosa adalah ketidakmauan dan penolakan untuk berubah, membawa kepada pertobatan. Itu jelas. Saudara, banyak orang Kristen ketika firman Tuhan diperdengarkan, ketika firman Tuhan dibaca, ketika firman Tuhan direnungkan, lalu firman Tuhan berkata dengan begitu keras, lalu kemudian dalam hati nurani dan juga batin memberikan satu teguran yang keras. Bisa jadi ada orang-orang Kristen yang membangun benteng pertahanan, membangun benteng pertahanan pikiran, membangun benteng pertahanan perasaan, bahwa kemudian mengakomodir dan juga tidak menerima akan teguran, nasihat firman Tuhan. Sekalipun ia tahu, di dalam hati kecilnya ia tahu bahwa ia telah salah di dalam melangkah. Nah saudara, milikilah kerelaan hati untuk mau dibentuk melalui firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang nyaman ketika boroknya, ketika lukanya, kemudian harus dicongkel untuk dibersihkan. Tetapi tidak ada cara lain kecuali memang harus dilakukan proses seperti itu untuk dibersihkan, untuk mengalami kesembuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita bergumul dengan keegoan diri kita. Kita bergumul dengan perasaan-perasaan kita. Kita bergumul dengan kedagingan. Kita bergumul dengan harga diri. Kita menghendaki bahwa diri kita adalah sebagai Tuhan atas hidup kita. Nah saudara, selama saudara dan saya ada satu kepada pemahaman seperti itu, untuk kemudian membangun satu benteng pertahanan, dan kemudian ketika Tuhan tidak kita izinkan untuk membentuk dan memproses melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan menjadi seorang Kristen yang dituntun oleh hikmat. Saudara, cara Tuhan membentuk kita adalah juga melalui relasi dengan saudara seiman. Tuhan juga bisa memakai di dalam satu komunitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah komunitas persekutuan, di dalam satu hubungan relasi dengan orang lain, bersama dengan saudara-saudara seiman. Tuhan juga bisa menjadikan setiap pribadi sebagai satu alat untuk memproses dan juga membentuk kita. Saudara, bersyukurlah jikalau kemudian ada saudara seiman yang mengingatkan kita.
Oleh karena itu adalah sebagai satu bentuk reaksi dan juga respon sayang kepada kita. Ketika kita melangkah di dalam jalan yang tidak tepat, ada saudara seiman yang mengingatkan, ketahuilah bahwa itu adalah satu kesempatan di mana Tuhan membentuk melalui orang-orang yang Tuhan tetapkan di sekeliling kita. Jikalau kita sebagai orang tua dan kita tahu anak kita salah, kemudian kita mendiamkan, itu bukanlah sayang, tetapi itu malah menjerumuskan. Maka yang dituntut daripada kita adalah ketika Tuhan membawa orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita, menasehati kita, bahkan menegur kita, maka milikilah kerelaan untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Terimalah dengan satu sukacita, dengan satu nilai penghargaan, bahwa Tuhan mengasihi dan juga mencintai. Karena Tuhan pasti akan menghajar kepada setiap orang yang dianggapnya sebagai anak. Nah saudara, Tuhan juga bisa membentuk kita melalui peristiwa, melalui kejadian, melalui keadaan-keadaan. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Ini juga bisa menjadi salah satu alat yang Tuhan pakai melalui peristiwa dan juga kejadian untuk membentuk setiap kita. Sehingga kemudian dalam peristiwa dan kejadian itu kita bisa untuk belajar bagaimana Tuhan berkehendak kita menanggapi keadaan dan juga situasi dengan tepat. Bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cengeng, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengasihani diri sendiri, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mencuri untuk menyatakan akan belas kasihan kepada orang lain dengan maksud-maksud yang tidak tepat, tetapi kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan dan juga dengan cara Tuhan. Saudara, Tuhan membentuk Ayub melalui peristiwa dan kejadian. Kita bersama-sama tahu kisah akan bagaimana penderitaan Ayub. Dan bagaimana akhir daripada peristiwa itu. Bagaimana kemudian ia menangkap bahwa ia mengenal Tuhan secara pribadi dan bukan apa yang menjadi kata orang. Nah saudara, milikilah kerelaan untuk mau dibentuk Tuhan. Lepaskanlah akan nilai dan juga harga diri yang menjadi benteng untuk kita tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Jauhkanlah kesombongan diri, perasaan-perasaan dan juga pemahaman bahwa diri sendiri cukup dan juga bisa untuk menjalani dan juga mengatasi semua problema kehidupan ini. Terbukalah, itu pasti akan menyakitkan kedagingan, tetapi itu pasti akan menjadi obat bagi kesembuhan manusia rohani kita. Yang kedua, di dalam ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Cara untuk mendapatkan hikmat, yang pertama adalah kerelaan untuk mau dibentuk Tuhan. Yang kedua adalah kesediaan untuk rajin mencari. Saudara, di dalam ayatnya yang keempat, mencari seperti mencari perak, mengejar seperti mengejar harta terpendam. Itu berarti adalah bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat bernilai. Hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga. Hikmat adalah kekayaan yang menjadi dambaan. Hikmat adalah satu tujuan yang memang bermanfaat, yang memang itu berfaedah. Hikmat digambarkan seperti perak dan seperti harta terpendam yang harus dicari dan yang harus dikejar. Amsal 16 ayat 16 di sana dikatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Saudara, kata mencari diterjemahkan dengan kata bakas, yang artinya adalah menyelidiki, memeriksa, menginginkan,
mendapatkan atau mencari. Kata mengejar di dalam ayatnya yang keempat bagian B itu adalah kafas, yang artinya berubah, rajin mencari, melepaskan diri atau bersembunyi. Nah saudara, maksudnya adalah kesediaan untuk rajin mencari. Ini adalah satu pandangan bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan sesuatu yang sangat berharga adalah sesuatu yang membutuhkan pengorbanan dan juga perjuangan untuk dicari, untuk dikejar. Oleh karena tidak akan mengalami kerugian ketika ada hal-hal yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Tuhan dan mengenal Allah adalah harta yang paling berharga. Karena akan membawa kepada kekekalan. Sama seperti Rasul Paulus, bahwa segala sesuatu yang dia anggap berharga, dahulu, sekarang dianggapnya sebagai sampah. Oleh karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada segala sesuatu. Nah saudara, kesediaan untuk rajin mencari digambarkan seolah-olah seperti kebutuhan pokok, di mana kita tidak bisa hidup tanpa terpenuhi kebutuhan pokok. Kita tidak bisa hidup kalau tidak mencari untuk dipenuhi akan kebutuhan pokok. Setiap hari kita membutuhkan makan, minum, dan pakai. Dan kebutuhan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Sesuatu yang tidak bisa tidak, itu adalah sesuatu yang penting. Nah saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mencari dan mengejar dengan rajin, artinya adalah terus menerus, artinya adalah secara kontinu, artinya adalah dengan penuh keseriusan, dengan rancangan dan juga usaha yang disengaja untuk mendapatkan hikmat, untuk mengenal Tuhan dan juga takut akan Tuhan. Kesediaan untuk terus rajin mencari. Saudara, di dalam Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, di sana dikatakan, wisdom was a process of attainment and not accomplishment. Artinya adalah hikmat atau bijaksana adalah proses pencapaian dan bukan pencapaian. Artinya adalah hikmat itu adalah proses pencapaian. Nah, maksudnya adalah saudara dan saya tidak akan pernah berhenti untuk berupaya di dalam proses sepanjang kita hidup untuk terus-menerus mengenal dan mencari Tuhan. Tidak pernah ada kata cukup untuk mengenal dan juga mencari Tuhan. Tidak ada kata puas lalu berhenti stagnan kepada satu titik dan merasa bahwa sudah sempurna untuk mencapai pengenalan akan Tuhan dan secara sempurna mencapai akan kesempurnaan hikmat. Tidak ada. Dalam Vine's Expository Dictionary of Biblical Words di sana dikatakan bahwa kebijaksanaan atau hikmat adalah proses pencapaian. Di sepanjang usia dan juga hidup kita, kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar dan belajar tentang Tuhan. Di sepanjang hidup kita, kita tidak akan pernah berhenti untuk terus mengenal dan mengenal Tuhan. Karena Tuhan terlalu agung dan terlalu besar, terlalu dahsyat untuk secara 100% kita menangkap akan esensi Allah dan juga kita mengenal Allah. Sebab itu, proses sepanjang usia hidup kita untuk terus mencari dan mencari hikmat. Terus berupaya, berjuang secara rajin untuk mengenal dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian memberikan pemahaman kepada saudara dan saya bahwa mencari
mengejar bahwa hikmat, takut akan Tuhan dan mengenal akan Tuhan adalah harta yang termulia, maka itu adalah sebuah proses yang tidak terjadi secara instan, tetapi dibangun dari waktu demi waktu, dibangun dari hari demi hari, dibangun dari pemahaman demi pemahaman, dibangun dari pengenalan lebih dalam kepada pengenalan akan Tuhan. Jemaat, ada dua orang bersaudara yang memiliki pemahaman berbeda. Yang satu meyakini firman Tuhan bahwa kehidupan untuk mencapai kerinduan hati jikalau Tuhan izinkan adalah sebuah proses. Tetapi yang satu, saudara, ia menghendaki bahwa untuk mencapai kerinduan hati, dia mengharapkan sebuah instan tanpa adanya sebuah proses. Lalu saudara yang satu, dia membaca di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Pemahaman ini menolong daripada saudara yang satu untuk dia meyakini bahwa perjalanan hidup di dalam tuntunan Tuhan adalah proses. Lalu kemudian ketika ia melihat sebuah pohon, sebatang pohon yang besar, lalu kemudian pemikirannya dibawa kepada bahwa pohon itu dimulai dari benih yang kecil. Lalu kemudian dia bertumbuh menjadi pohon yang besar. Lalu kemudian ia merasa bahwa itulah kehendak Tuhan, bahwa hidupnya untuk mengenal Tuhan dan juga mencapai apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekiranya mungkin Tuhan juga menggenapi apa yang menjadi pengharapannya. Itu adalah sebuah proses. Maka ia melalui dari situasi-situasi yang sulit, dari level-level yang rendah, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Tetapi saudara yang satu, yang memiliki satu pemahaman bahwa dia tidak mau diproses, karena proses itu menuntut waktu yang lama, menuntut juga perjuangan yang panjang, dia mau secara instan. Sehingga pada akhirnya kedua bersaudara ini memiliki jalan yang berbeda. Yang satu berjalan di dalam proses Tuhan, yang satu ia mengambil pilihan untuk berjalan di dalam kehidupan yang instan. Yang satu dalam kesetiaan kepada Tuhan sekalipun harus melewati situasi-situasi yang sulit. Yang satu ia meninggalkan iman, lalu kemudian ia merasa bahwa ketika ia meninggalkan iman, maka ada satu proses yang cepat untuk ia memiliki koneksi dan juga hubungan. Lalu kemudian dengan cepat ia bisa mencapai apa yang menjadi harapan-harapannya. Untuk seketika waktu lamanya bisa jadi iya. Yang instan seolah-olah bahwa ia sudah mencapai satu harapan yang ia kehendaki. Tetapi pada akhirnya tidak berjalan secara kontinu. Oleh karena ia meninggalkan Tuhan. Tetapi yang satu ditapaki dari hal yang sangat dasar. Kemudian Tuhan menuntun di dalam proses yang begitu panjang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mencari hikmat adalah pada saat saudara dan saya memiliki kesediaan untuk terus mencari, mengenal dengan rajin. Tidak pernah dan jangan ada kata bosan ataupun jenuh. Jangan ada kata cukup untuk mengenal Tuhan, tetapi teruslah di dalam prosesnya sampai maut menjelang dan juga menjemput. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Adam Clark, dia menuliskan satu pernyataannya berkaitan dengan ayatnya yang keempat. Bagaimana manusia mencari uang? Apa yang tidak mereka lakukan untuk menjadi kaya? Carilah keselamatan jiwamu sama sungguh-sungguhnya seperti orang yang tamak mencari uang. Dan jadilah malu tentang dirimu sendiri jika engkau kurang sungguh-sungguh mengejar kekayaan yang sejati daripada mengejar kekayaan yang dapat binasa. Adam Clark, ia mengungkapkan bahwa kamu lihat orang yang ingin kaya. Kamu lihat bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang tamak, bahwa mereka tidak akan pernah puas untuk mendapatkan kekayaan dan juga uang.
Sekalipun mereka sudah punya dan juga menimbun, mereka masih merasa bahwa kurang. Mereka terus berupaya, berjuang, berinovasi supaya semakin lebih banyak pundi-pundi yang ia dapatkan. Dalam konteks yang sama, dalam semangat yang sama, dalam perjuangan yang sama seperti orang berdosa, seperti orang tamak, carilah keselamatan jiwamu seperti orang tamak yang sungguh-sungguh mencari uang. Artinya hasratnya diarahkan dan juga dikerahkan kepada sesuatu yang dianggapnya berharga. Dan juga ada yang dia menyatakan bahwa seharusnya kita malu jikalau kemudian kita kurang sungguh-sungguh mengejar kekayaan yang sejati dibandingkan kemudian mengejar kekayaan yang fana. Maksudnya adalah bukan berarti kita tidak boleh kaya seperti yang sudah disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, bukan. Tetapi sama seperti hasrat kita yang besar, untuk kita juga setidaknya kalau Tuhan izinkan berkecukupan, berkelimpahan, berkelebihan. Setidaknya seperti semangat kita untuk melihat peluang dan juga kesempatan, untuk kemudian dengan cara itu Tuhan memberkati secara finansial. Seharusnya dengan semangat dan juga cara yang sama, itu juga yang harus menjadi dorongan untuk kita mengajar, untuk kita mengejar kekayaan yang sejati, yaitu hikmat. Sama seperti kita berani untuk menghabiskan waktu berjam-jam ketika kita bekerja, oleh karena kita tahu bahwa ada hasil dari pekerjaan yang kita lakukan. Sama seperti ketika kita berani untuk kita menginvestasikan untuk sementara waktu kita kehilangan, tetapi kita tahu bahwa ketika kita kehilangan dalam berinvestasi, kita tahu bahwa akan ada sesuatu yang kita dapatkan lebih daripada apa yang kita investasikan. Sama seperti ketika saudara dan saya berani untuk mengambil resiko-resiko, untuk kemudian apa yang menjadi harapan-harapan, apa yang membuat kita mengejar sesuatu yang kita anggap penting di tengah-tengah dunia ini, seharusnya adalah nilai yang sama juga yang Tuhan kehendaki. Untuk itu juga setidaknya minimalnya menjadi satu upaya yang sama untuk kita mengejar akan harta sorgawi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita berani untuk tidak makan makanan yang enak, supaya kita bisa menabung, supaya ada harapan yang bisa terwujud dari hasil tabungan kita, ada pengorbanan yang bisa kita tunjukkan, seharusnya nilai yang sama pada saat kita juga berani untuk mengorbankan sesuatu untuk kita mendapatkan kekayaan sorgawi, yaitu hikmat Tuhan. Jikalau kita berani untuk menghabiskan waktu mengerjakan pekerjaan kita, selama berjam-jam kita berjeri lelah, kita menuangkan semua hasrat dan juga pikiran kita di dalam pekerjaan yang kita lakukan, oleh karena kita tahu bahwa ada hasil dari apa yang kita kerjakan, maka seharusnya nilai yang sama, saudara dan saya juga seharusnya minimal memiliki satu nilai yang sama ketika kita juga meluangkan ataupun juga merancangkan waktu untuk kita mengenal Tuhan, mencari hikmat Tuhan itu. Dengan bersaat teduh pribadi, dengan bersekutu bersama dengan anggota keluarga, dengan merancangkan untuk beribadah di tengah-tengah persekutuan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemik, di mana ada begitu banyak keterbatasan yang tidak bisa dilakukan di tengah-tengah pelayanan, bahkan kita tidak bisa tatap muka di dalam ibadah, maka dalam ibadah yang kita lakukan adalah di dalam ibadah secara online. Saudara, sebetulnya di dalam pemikiran saya, itu adalah sesuatu yang plus minus. Plusnya adalah
Dengan ibadah online, maka kendala-kendala itu bisa diminimalkan. Keterlambatan bisa diminimalkan. Cuaca yang mungkin kalau cuacanya buruk, yang sebelumnya kalau kita offline atau kita pergi ke gereja bisa jadi terkendala oleh karena cuaca. Tetapi dengan online itu tidak lagi menjadi kendala. Tetapi di sisi yang lain menjadi tantangan yang lebih besar. Oleh karena itu juga menjadi tantangan hasrat dan juga kerinduan untuk menganggap ataupun menilai apakah ibadah menjadi sesuatu yang sangat penting ataukah biasa-biasa saja. Ketika kita beribadah di gereja, kita sudah merancangkan dengan matang. Kita bangun jam berapa kalau itu tidur siang. Kita mandi jam berapa, kita persiapan jam berapa, kita dari rumah jam berapa. Sehingga betul-betul hati kita difokuskan untuk memang benar-benar beribadah. Kita merancangkan bahwa saya harus selesai melakukan pekerjaan pada jam segini oleh karena ada waktu untuk beribadah. Kesempatan untuk mencari Tuhan di dalam persekutuan. Tetapi di tengah-tengah online ada banyak tantangan di sana. Ya, pekerjaan belum selesai. Ada kesibukan. Ya, masih bisa untuk nanti nonton siaran tundanya kalau sempat. Oh, masih bisa untuk di waktu-waktu senggang untuk memutar kembali, jadi tidak masalah untuk tidak mengikuti ibadah di dalam kebersamaan, di dalam persekutuan. Saudara, offline ataupun online, siaran langsung ataupun siaran tunda, kita tetap bisa untuk menikmati akan sabda kebenaran firman Tuhan. Tetapi masalahnya adalah hasrat, keseriusan, satu pandangan bahwa menganggap ini adalah waktu yang penting, menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang berguna dari begitu banyak aktivitas di sepanjang hari, di sepanjang minggu. Maka ini ada satu kesegaran rohani di tengah-tengah persekutuan. Maka ini adalah menjadi satu prioritas di samping dari banyak hal penting lainnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi satu perenungan bersama. Carilah hikmat dengan sungguh-sungguh. Carilah Tuhan dan pengenalan akan Tuhan dengan serius, dengan rajin, secara berkontinu. Pandanglah bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Sama seperti ketika saudara dan saya memandang bahwa ada yang kita kejar sebagai sesuatu yang berharga dan kita mengupayakan untuk kita mencapainya. Milikilah semangat dan juga nilai yang sama ketika kita berjuang untuk mencari dan mendapatkan hikmat Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong, mengingatkan dan juga memampukan betapa pentingnya dan betapa rindunya hati Tuhan untuk kita mendapatkan dan dituntun melangkah di dalam hikmat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah bersama-sama kami nikmati. Kami berdoa pada saat pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan menaruh firman-Mu di dalam manusia batiniah kami. Kiranya kami juga terus-menerus diingatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk senantiasa menyimpan, senantiasa melakukan satu tujuan kehidupan di mana pengenalan akan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan adalah hikmat yang akan membawa dan juga menuntun kami kepada jalan kekristenan yang secara tepat boleh tergenapi. Kami berdoa kiranya Tuhan mengampuni jikalau Tuhan mendapati kami memiliki prioritas-prioritas kehidupan yang salah. Kami menempatkan hal-hal penting yang tidak pada tempatnya, sehingga kemudian menggeser akan nilai keberhargaan dari pengenalan akan Tuhan, lalu digantikan dengan hal-hal penting lainnya. Kami berdoa, biarlah di dalam kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama, kami mendorong diri kami sendiri bahwa Tuhan adalah prioritas kehidupan, bahwa hikmat Tuhan
pengenalan akan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan adalah harta kekayaan yang jauh melampaui daripada segala harta yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini harapan dan juga doa kami. Tuhan Yesus memberkati. Menyerahkan untuk jemaat Tuhan, Engkau memberkati masing-masing di tengah-tengah situasi yang dialami. Jikalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jikalau ada di tengah-tengah situasi dan keadaan yang sulit, Tuhan memberikan penghiburan, memberikan jalan keluar, dan memberikan pemeliharaan dan kecukupan. Jikalau di dalam tekanan kehidupan dengan situasi dan keadaan yang ada, kiranya tangan Tuhan yang berkuasa akan menopang dan menjadi satu sarana untuk jemaat Tuhan semakin percaya, beriman, dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Ini doa dan juga harapan kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami orang-orang percaya di tengah-tengah jemaat-Mu, memohon belas kasihan Tuhan, lindungi dan juga jagai. Lalukan dari upaya-upaya dari si jahat yang berupaya untuk mengacaukan, untuk membuat pertikaian dan juga lain sebagainya. Kami rindu kesejahteraan bangsa kami yang kami doakan menjadi bagian untuk boleh dinikmati oleh setiap orang dan juga kepada kami orang-orang percaya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati untuk pelayanan baik di gereja maupun di sekolah. Tuhan menolong setiap program tidak hanya sebatas satu rutinitas aktivitas, tetapi menjadi satu kegiatan yang bermakna, yang sungguh dinikmati, yang mengarahkan kepada kedewasaan rohani. Kami rindu melalui organisasi gereja dan juga sekolah yang adalah milik Tuhan, semua kami boleh bersama-sama bertumbuh dan boleh menjangkau setiap jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Untuk Saudara Novian Abdin pada tanggal 30 November. Untuk Ibu Hilce Kansil tanggal 1 Desember. Untuk Ibu Dide Wita Ratu. Untuk Bapak Robert Yanto Sanggana. Dan juga untuk anak Ceril Richard tanggal 4 Desember. Kami bersyukur untuk ke-6 jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan terus menganugerahkan masa depan yang baik. Kiranya mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan dan dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Kiranya mereka boleh semakin setia dan mereka boleh berlimpah di dalam berkat dan juga rahmat Tuhan. Terima kasih. Ini doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi ini. Kita akan menyanyikan doksologi dan selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya pertolongan kepadamu dari tempat kudusnya. Kiranya diingatnya segala persembahanmu dan kiranya disukainya segala pelayananmu. Amin.